Oke, Fix. Selamat malam ya. Aduh, udah lama nih nggak bikin video lagi. Udah ada Iya, 2 minggu nih ya. ada Kemarin saya habis seminggu dari lebih luar sih. kota. Habis soalnya kan kemarin dari luar kota tuh. Baru datang. Jadi baru mau bikin lagi Iya, videonya gitu kan. baru bisa sekarang ya. Soalnya kan baru pulang kampung sih. Kemarin baru pulang kampung tuh ya. Iya, iya. Oke, kita bahas apa nih sekarang nih? Apa nih Tentang kira-kira? MetaMask aja ya. Tentang MetaMask Metam. sama perbedaan Bitget sama Binance itu. Tentang Oh teknologinya iya, gitu. iya benar. Wallet. Wallet ya. Oke, Gimana? oke. Ya sekalian sih ya. Oke. Soalnya kan mungkin penonton kita juga masih banyak yang belum tahu gitu ya perbedaan wallet di kripto itu apa aja gitu kan. Ah, Soalnya kan ada banyak ya. Ada banyak iya bentuknya iya. gitu. Dan walaupun kelihatannya mirip-mirip tapi kan sebenarnya ada perbedaan yang mendasar lah gitu di situ. Oke. Iya. Gimana tuh perbedaannya cuy? Apa dulu nih? Yang mana dulu? MetaMask dulu deh. MetaMask ya. Oh iya, kalau MetaMask kan dia wallet di browser nih ya sama di HP juga ada tuh aplikasinya kan. Nah, cuma Iya. uniknya MetaMask ini dia bisa dibilang salah satu pionir wallet extension di browser gitu. Jadi sebelum ada wallet-wallet yang beredar kayak di Solana misalkan wallet namanya Phantom, ada Solflare, terus kalau Bitcoin itu ada namanya itu Unisa, terus yang lain dan lain-lain lah banyak gitu. Nah, bisa dibilang MetaMask ini jadi salah satu yang pertama gitu loh di wallet kripto buat dipakai di browser gitu. Dan akhirnya kan dari situ bisa dibilang mengawali era atau ya eranya Web3 lah kan pasti kamu pernah dengar lah ya istilah Web3 Web3 gitu. Iya. Nah, salah satu yang sering dipakai itu ya MetaMask ini soalnya dia integrasinya itu biasa dipakai buat di ETH di Ethereum, sedangkan Ethereum itu kan sekarang udah jadi salah satu koin terbesar gitu loh, nomor 2 malah ya kan. Iya. Nah, di MetaMask ini kan rata-rata itu orang yang pakainya itu pas kebanyakan sih emang pengguna di laptop atau PC gitu. Dan mereka juga makainya itu mulai dari buat sekedar transfer, terus trading sampai buat kebutuhan pengembang juga gitu, developer juga itu paling sering dipakai. Soalnya kalau Oke. MetaMask itu kan dia apa ya fleksibel ya bisa nambah jaringan yang lain gitu kayak misalkan Binance terus Polygon dan lain-lain lah ada banyak lah gitu blockchain yang se apa ya turunannya bit ETH gitu atau kalau kita sebut itu namanya itu EVM atau FEM lah tulisannya itu Oke. namanya istilahnya itu. Nah MetaMask itu Oke. paling kelihatan bedanya itu ya dari penggunaannya gitu loh, dia tuh lebih fleksibel lebih beragam gitu loh. Kalau kita bandingin Iya. sama wallet lain ya kayak misalkan Binance itu kan Binance kan lebih ke market kripto gitu loh atau bursa kripto lah kalau bahasa Indonesianya kan. Jadi ya dia walaupun bisa dibilang wallet juga tapi nggak bisa dibilang wallet 100% apa ya punya kita gitu loh. Paham gak maksudnya? Walaupun Iya. wallet tapi nggak 100% kita yang megang loh. Soalnya secara nggak langsung kita nitipin ke Binance kayak sama aja kan nitipin ke bank gitu loh. Oh, oke oke. Heeh. Apakah kenapa dia dari Binance kalau misalkan ditaruh di Binance? Kenapa? Kena potongan nggak kalau misalkan naruh di Binance? Ya
Binance itu kan sama aja ya kayak pihak bank sih, dia sekuritas gitu Ya. loh kalau di saham mah. Atau apa sih, broker gitu ya, broker. Mereka kan broker ini gitu loh, kripto. Yang mana ya Oke. sekalian mereka juga yang megang dana-dana para customer atau usernya gitu loh. Iya, Makanya iya. Tapi nggak ada potongan-potongan kan kalau misalkan naruh di Binance, di Bitget itu. potongan juga kalau misalkan kita mindah-mindahin doang, misalkan di BD gitu. Oh, Kalau gitu, gitu. misalkan cuma masukin doang nggak ada potongan. Oke, oke. Tapi aman nggak buat user gitu kalau misalkan naruh di dompet Binance, di Ya Bitget, sejauh di ini kan wallet banding Binance kan emang udah aman? terbukti ya jadi salah satu market crypto paling terpercaya gitu loh, paling aman. Jadi sejauh ini sih masih Iya. oke lah gitu loh. Walaupun resikonya itu yang namanya kita nitipin ke pihak ketiga gitu ya, kayak Binance, ya siap-siap aja gitu kalau misalkan ada apa-apa, kayak misalkan contoh kasusnya FTX tuh yang kabur tuh gara-gara kena kasus intinya menyelewengkan dana investor, itu kan akhirnya banyak yang dirugikan juga gitu loh. Padahal dia Oh salah iya. satu Padahal dia pihak yang megang dana orang-orang gitu loh. Karena dia Ya. kena kasus akhirnya ya persen orang-orang juga runtuh gitu. Itu sih Oke, oke. minusnya. Jadi Jadi kalau ada apa-apa oke, ya oke. Gimana? misalkan dihack gitu atau kebobolan atau misalkan dananya diselewengin gitu kayak kasus FTX, ya siap-siap aja sih dananya bisa hilang. Tapi kalau di MetaMask kita yang ambil alih 100% itu ya. Kalau MetaMask ya kita 100% yang megang kendali gitu loh. Dari kuncinya aja kan kita yang megang gitu loh. Kalau Binance apa? Cuma akun doang kan, akun email password ya, itu mah bukan kunci wallet, itu mah akun biasa. Nggak ada bedanya sama Iya, kita login ke sosmed, ke FB, ke Instagram, ke WA. Kita cuma iya, megang iya. password sama emailnya doang. Kalau wallet crypto kan dia emang bener-bener ada kuncinya gitu loh yang buat ngakses secara langsung. Oke. Jadi lebih rekomendasi MetaMask gitu ya. Kalau Mungkin. secara keamanan itu lebih lebih bagus MetaMask, tapi itu juga tergantung penggunanya gitu loh. Kalau penggunanya ceroboh mah ya sama aja sih, gampang kebobolan. Iya. Ya jangan kasih tahu kata Sandina lah. Iya. Yang kalau enggak ya pising-pising gitu jangan lah. Kita juga udah belajar-belajar lah. Ya kalau misalkan kena hack mungkin ya dari kitanya dulu yang salah sih. Human Mm-mm. error sih biasanya. Human error kalau MetaMask mah, Hmm. Bukan dari sistemnya. bukan dari sistemnya mah udah bagus, dia udah ngasih kan keamanan password juga ya kan, setiap mau apa-apa mau konfirmasi mau apa kan harus harus masukin password dulu. Iya benar. Dan itu Benar-benar. juga bisa gampang juga kan, di backupnya bisa dicatat tuh yang apa apa sih prasanya itu ya, Iya, 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 tahu tahu. dicatat di kertas atau di print atau di foto lah gitu, sesimpel itu. Dan kalau misalkan kita mau Uh, pindah perangkat juga, kayak misalkan mau dipindahin ke HP atau dari HP dipindahin ke laptop atau PC, gampang. Walaupun apa sih ya, ujung-ujungnya gimana penggunanya juga gitu loh kan, kalau ke masalah keamanan mah. benar-benar. Terus apa lagi ya? Mungkin spesifiknya kayak gitu aja sih ya. Yang penting mah dari kitanya aja yang lebih hati-hati, yang lebih apa safety sekuritasnya gitu. Iya. Ini tuh sih. Kalau Bitget juga Ya kalau sebenarnya misalnya mirip juga, Bitget itu sama MetaMask, cuma dia tampilannya lebih friendly lah, lebih lebih gampang lah buat pemula. Soalnya kan dia kan tampilannya juga lebih ini ya, lebih interaktif lah ya. Ada banyak iya. fitur-fiturnya tuh. Walaupun kemarin kita juga semakin samit apa sempat bingung ya. Kenapa ini kok di sini Iya. dia taruhnya Soalnya di dia mana? kan Ternyata fiturnya lengkap banget itu ya. Berbagai koin itu bisa itu ada. Kalau kalau MetaMask kan kata sih dia itu cuma mendukung koin-koin yang turunan ETH doang gitu loh. Kayak misalkan oh, jadi kalau misalkan Polygon. taruh Binance Kenapa? di Binance nggak bisa di MetaMask kayak misalkan Binance, Kaspa, Ton bisa nggak ditaruh di sana? Sui. Enggak. MetaMask itu cuma turunan yang ETH doang, enggak bakal bisa selain itu. Oh, kalau misalkan Unichain itu ya paling gitu doang. Ya mah khusus yang biasanya itu alamatnya itu diawali sama huruf angka 0.
Oh gitu gitu. Oke oke. Em, Ya tadinya sih mau dipindahin semua ke MetaMask gitu biar nggak bisa itu, apa ya? Bisa ya. nggak Ya bisa. kalau misalkan kita mau naro Binance di mana dong? Selain MetaMask. Kalau misalkan mau yang lengkapnya itu Bitget, yang alternatif wallet yang 100% kita pegang dan lebih lengkap juga itu pilihan koinnya. Oh gitu. Bisa pakai Bitget. Oke. Di Cuma cuma Bitget, di cuma oh iya Bitget cuma juga. gini. Cuma Bitget itu kalau Hmm. nggak salah dia kadang ya ada aja kasus kebobolan, entah kena gimana itu saya juga kurang tahu ya, tapi kalau lihat-lihat dari grup-grup sih kayaknya dia agak riskan juga gitu loh, agak rawan juga Bitget. Oke, oke. Makanya kalau Ya misalkan agak ini. iya, makanya kalau misalkan udah levelnya aset kamu udah segede Cukong atau Sultan Sultan itu biasanya disimpannya udah bukan di wallet-wallet aplikasi wallet kayak gitu lagi, War. Ditaruh di mana cuy? Coba. Itu ditaruh di perangkat hardware khusus itu, hardware wallet. Oh, yang kayak flashdisk itu ya? Yang kayak flash Yang disk itu kayak flash. iya. Oh ya gitu. Oke oke. Kalau yang paling Jadi terkenal di mana? itu merek ini, merek udah ada dua merek, merek Ledger Nano S sama satunya lagi merek apa ya lupa saya. Pokoknya ada dua aja yang paling terkenal mah. Soalnya itu yang Oke paling oke. terpercaya sih. Keamanannya itu udah terjamin banget. Soalnya kalau mau ngakses aja ya harus colokin terus masukin pinnya itu kan nggak sembarangan itu loh. Jadi kalau Iya, iya. misalkan kena bobol juga agak susah ya itu mah bobolnya. Susah sih. Ya Susah soalnya banget. kan hardware harus. Hardware Ya. soalnya bukan bukan ditaruh di komputer atau di HP. Iya, Terpisah lah. bukan ditaruh di. Benar. Bahkan nggak nyambung sama Soalnya internet ya gitu ada. loh. Itu bener-bener kayak flash aja gitu loh dicolokin. Iya kalau misalkan mau transaksi baru dipakai gitu. Iya, gitu doang penggunaannya. Kalau mau Iya. transaksi doang. Lebih menurut saya sih lebih aman kayak gitu sih, yang bentuk plastik itu sih, yang dari nano itu. Kenapa? Kenapa? Ya menurut saya sih lebih aman dari yang pakai hardware sih. Soalnya kan bisa dibawa kemana-mana. Jelas. Ditambah lagi Poinnya. Kalau di karena dia apa ya buset, istilahnya terisolasi kan, nggak nyambung kemana-mana. benar. Ya ya mau Iya, dia apain juga ya nggak bakal kena hack. benar-benar. Kalau misalkan mau beli mungkin ini saran aja, misalkan mau beli koin di bisa exchange Bitget, mau Binance, terserah mau OKX gitu. Tapi kalau misalkan udah beli banyak nih, kita simpan aja di hardware-nya Iya, gitu, kalau biar kalau lebih aman. kalau asetnya udah miliaran mah mendingan simpan di situ. Kalau asetnya masih receh mah ya nggak masalah mau simpan di mana juga. Paling hacker juga, kok Lagian dikit juga amat ya. males. Atau kalau enggak ya kalau udah ratusan juta lah oke lah ya kan. Kalau udah ratusan juta gitu. Iya, iya. Tapi kalau misalkan asetnya 1 juta 2 juta, ya ngapain? Lebih mahal alatnya lah. Lah iya, emang alatnya berapa sih harganya? Alatnya aja, hardware-nya aja di atas 1 juta 2 juta mah nyampe loh. Sekarang. Iya iya iya, pasti sih bre. Ya nggak apa-apa sih, Ya gimana ya sebanding lah orang kalau misalkan. cukong, para cukong yang make mah bukan investor Ya, yang ecek-ecek ya. lah ya bre, ya pastilah yang udah mungkin asetnya triliunan mungkin, Triliunan makan ratusan dia kayak si Vitalik tuh. kayak gitu sih. Ya mudah-mudahan lah kita juga belilah ke Iya iya. depannya. Oh ya BTW Berarti tutup aja ya, Pik. ada ya Gitu aja ya. Oke, paling ya, thank you untuk apa informasinya. Sampai jumpa di end. video berikutnya. Oke guys. Oke oke. Yuk, assalamualaikum.